Selamat malam jemaat kekasih Tuhan. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada malam hari ini. Kiranya ibadah yang dilakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pelayan firman pada malam hari ini adalah Bapak Penatua Yudit Hendrawan. Jemaat, marilah kita berdiri menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita beribadah pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu yang Engkau berikan bagi kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul dalam ibadah keluarga yang kami lakukan secara virtual. Hadirlah di tengah-tengah kami dan sucikanlah ibadah ini ya Bapa, dari awal hingga akhir, agar ibadah yang dilakukan pada saat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah pelayan firman yang akan menyampaikan berita firman-Mu, agar apa yang disampaikan dapat menjadi dupa yang harum dan menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 33 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-18. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik. Semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jemaat dipersilahkan duduk. Ku
Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati sebelum kita membaca firman Tuhan, kita memohon bimbingan dan pimpinan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur terima kasih ya Tuhan, untuk kasih dan setia anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Kami masih boleh ada hingga saat ini pun semua adalah karena kasih dan setia-Mu saja. Dan pada saat ini ya Tuhan, Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk kami membaca firman-Mu. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti, memahami akan apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah berdiri mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 sampai 9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 sampai 9 yang mengatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat silakan duduk. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara mengalami perubahan dari apa yang pernah direncanakan? Saya rasa semua orang pernah mengalaminya. Bahkan perubahan rencana itu dapat membuat kita kesal. Perubahan rencana juga kerap membuat hasil yang kita rencanakan, yang kita harapkan tidak tercapai. Sudah lama merencanakan liburan, di hari H dapat telepon dari pimpinan. Dapat telepon dari pimpinan untuk tetap masuk kerja. Atau sudah lama merencanakan liburan, di hari H lockdown. Ya, hal-hal seperti ini pun ternyata pernah dialami juga oleh salah satu tokoh Alkitab yang kita baca pada hari ini, yaitu Saulus. Namun sebelumnya saya akan sampaikan dahulu bahwa ada sebuah film yang pernah saya nonton baru-baru ini. Ya, diceritakan tentang seorang yang mengalami hari yang buruk, mengalami hari yang tidak baik. Diceritakan seorang pria, ya kita sebut saja namanya Slamet. Ya. Si Slamet dalam keadaan terburu-buru masuk ke dalam mobilnya untuk berangkat kerja. Ketika ia menyalakan mobilnya tidak mau menyala. Taksi online juga tidak tersedia, sehingga ia harus jalan kaki. Saat ia membeli makanan untuk dimakan sambil berjalan kaki pulang, Slamet disenggol oleh seorang pejalan kaki. Makanan yang sudah dekat dengan mulutnya terlepas, jatuh ke trotoar. Dan beberapa kejadian yang tidak mengenakan lainnya. Dalam keadaan kesal, ia membuka kulkas untuk mengambil bir.
tapi kakinya tanpa sengaja menendang kulkas. Ia pun kesal dan berteriak, "Tuhan, apa yang terjadi?" Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Saulus pun mengalami hari yang tidak mengenakan. Ya, Saulus yang kemudian dikenal dengan nama Paulus adalah seorang pengikut ajaran Yahudi. Imam besar Yahudi membenci Yesus dan pengikutnya. Hal ini pula yang dianut juga oleh Saulus. Nama Saulus pertama kali disebutkan dalam Alkitab adalah saat ia membuka jasa penitipan barang bagi orang-orang yang ingin menitipkan jubahnya dan menjadi saksi pelemparan terhadap Stefanus. Saat itu Saulus menyetujui tindakan orang-orang yang melempari Saulus dengan batu sampai mati. Tindakan Saulus berkembang dengan pengejaran terhadap orang-orang Kristen. Untuk melegitimasi tindakannya, ia meminta surat kuasa untuk menangkap orang-orang Kristen. Tujuan perjalanan sudah direncanakan dan sudah ditetapkan, Damsyik. Lalu ia dan beberapa orang lain yang mengiringnya pergi ke kota Damsyik berbekal surat kuasa tersebut. Sampai di sini Saulus mengira perjalanannya akan berjalan mulus tanpa hambatan. Apalagi ketika kota Damsyik sudah di depan mata. Namun firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Tiba-tiba sinar memancar dari langit, mengelilinginya dan membuatnya rebah ke tanah. Ada suara dari dalam cahaya tersebut, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Paulus balik bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Jawab suara tersebut, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Lalu Tuhan menyuruh Saulus untuk tetap masuk ke kota Damsyik untuk menunggu perintah Tuhan. Dalam keadaan buta, ia pasrah pada Tuhan dan sedang dalam proses dibentuk oleh Tuhan. Ya, tujuan perjalanan Saulus sudah tercapai, yaitu kota Damsyik. Tapi maksud perjalanannya berubah 180 derajat. Kita tahu bahwa kelanjutan cerita ini adalah perubahan drastis dari Saulus. Dari seorang penganiaya jemaat Kristus menjadi pelayan Kristus. Dari pembenci jemaat Tuhan menjadi pembangun jemaat Tuhan. Mulai saat itu ia dibentuk untuk menjadi pengikut Kristus. Saulus pun pernah diragukan kehadirannya oleh para rasul mengingat reputasi sebagai pemburu orang percaya. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kisah tentang Saulus ini? Apa yang dialami oleh Saulus tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Dan Saulus tidak bisa mencegah Tuhan untuk melakukan itu. Di sini Tuhan justru mempunyai rencana tersendiri bagi Saulus. Saulus malah dibentuk, diproses, dan dijadikan Tuhan menjadi penjala manusia. Melalui pelayanan Saulus tumbuhlah jemaat-jemaat baru, gereja-gereja baru. Galatia, Efesus, Filipi, Tesalonika, Korintus, dan beberapa tempat lainnya. Hasil pelayanan Saulus pun berkembang di Eropa. Yang di kemudian hari, ratusan tahun kemudian, para penjelajah Eropa mencari dunia baru dengan moto Gold Glory Gospel atau kekayaan, kejayaan
dan Injil, mereka pergi mencari dunia baru. Dengan moto gospel atau Injil inilah masuklah orang Eropa ke Nusantara ini. Sebut saja Portugis masuk sekitar tahun 1512 membawa agama Katolik. Dan Belanda masuk tahun 1596 membawa agama Kristen Protestan ke Indonesia, ke Nusantara ini. Saya yakin ini adalah buah dari pelayanan Saulus atau Paulus. Dari buah pelayanan Saulus inilah kita bisa mendapatkan kabar baik, yaitu Injil Kristus. Dari kisah Paulus ini atau Saulus ini kita belajar bagaimana Tuhan pegang kendali atas kehidupan ini. Terlebih bila kita mengaku sebagai orang percaya dan mengasihi Yesus. Orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, saya yakin disertai oleh Tuhan. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan mengasihi kita. Dan saat kita juga mengasihi Dia, maka apapun yang kita lakukan akan disertai oleh Tuhan. Sekalipun kita percaya pada Tuhan, kita mungkin khawatir rencana kita akan gagal. Rencana yang kita susun, kita khawatir akan gagal. Maka selayaknya lah kita bawa dalam doa setiap rencana kita. Yakobus mengajarkan kepada kita bagaimana mendoakan rencana kita. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13. Yakobus pasal 4 ayat 13 saya bacakan. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi kita diajarkan untuk berdoa, Tuhan, ini rencana saya. Jika Tuhan berkenan, buatlah berhasil. Tapi hanya oleh kehendak-Mu saja. Di mata Tuhan, rencana kita tidak ada yang mutlak. Tuhan yang punya kuasa. Tuhanlah yang punya kendali atas hidup kita. Kalau tidak sesuai dengan rencana, kita tidak perlu khawatir. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita dalam Matius 6 ayat 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Dalam ilustrasi film yang saya ceritakan di awal, ternyata ada jawaban. Mengapa si Slamet ini mengalami berbagai hal yang buruk. Ketika ia kesakitan karena kakinya tanpa sengaja menendang kulkas, ia berteriak, Tuhan. Dalam film itu digambarkan Tuhan hadir dan duduk di kursi dapurnya. Tuhan menjelaskan bahwa segala sesuatu ada maksudnya. Saat mobilnya tidak menyala, ternyata nanti akan ada mobil yang dikendarai oleh seorang pemabuk yang akan menabrak mobilnya di rute perjalanannya itu. Mengenai makanan yang tersenggol, ternyata si penjual makanan itu sedang sakit dan bersin-bersin. Sehingga mungkin bila ia makan makanan itu, ia malah akan sakit juga, sehingga ia tidak akan bisa bekerja. Kakinya terbentur kulkas adalah untuk menghindarkan dirinya minum bir sampai mabuk. Sehingga saat kakinya sakit, ia memanggil Tuhan. Jadi bila rencana kita tidak berjalan sesuai kehendak kita, maka itu berarti Tuhan punya rencana lain buat kita. Lebih indah. Rencana Tuhan lebih indah dan untuk kebaikan kita. Atau mungkin Tuhan sedang menghindarkan kita pada suatu hal atau peristiwa buruk yang mungkin akan terjadi. Jadi percayalah, Tuhan pegang kendali atas kita.
Tuhan pegang kendali atas kita, orang percaya. Kasihilah Allah, siaplah diproses oleh Allah, serahkan rencana kita kepada Tuhan, Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami pada hari ini boleh membaca dan merenungkan akan firman yang kami baca pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman-Mu, di mana kami boleh belajar apa yang dialami oleh Rasul Paulus, di mana dia mempunyai maksud-maksud, rencana-rencana, namun Engkau ubahkan, karena Engkaulah yang mempunyai hidup ini. Engkau tahu yang terbaik bagi setiap manusia. Rencana jahat sekalipun dapat Engkau belokkan menjadi rencana yang indah ya Tuhan. Untuk itu kami mohon Tuhan, ajarlah kami ya Tuhan, di dalam setiap hidup kami, ajarlah kami untuk kami menyerahkan setiap rencana-rencana kami ke dalam tangan-Mu. Kami sebagai manusia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Engkau tahu yang terbaik bagi manusia. Engkau tahu apa yang akan terjadi. Campur tanganlah ya Tuhan di dalam setiap rencana kami. Tuhan izinkan kepada kami untuk menyusun rencana, namun biarlah kehendak-Mu saja ya Tuhan yang jadi. Terima kasih ya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Kami percaya Tuhan turut serta di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan. Berkati setiap jemaat, khususnya di Pancaran Kasih ini ya Tuhan. Setiap keluarga, berkati ya Tuhan. Apapun yang digumuli oleh tiap-tiap keluarga, Tuhan, lihatlah ya Tuhan setiap kedalaman hati jemaat-Mu ini Tuhan.
Mereka yang berulang tahun, Tuhan kiranya mau memberkati di dalam sukacita mereka, dalam pertambahan umur mereka. Biar berkat-Mu, penyertaan-Mu menyertai setiap jemaat yang sedang berulang tahun, baik itu ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Biarlah setiap jemaat yang berulang tahun ini boleh menjadi jemaat-jemaat yang bertambah bijaksana. Jemaat yang sedang sakit, kiranya Tuhan mau lihat keberadaan mereka. Tuhan mau turut campur tangan di dalam setiap proses kesembuhan yang mereka alami. Tuhan yang punya kuasa atas hidup ini, Tuhan kami memohon, nyatakanlah ya Tuhan kuasa kesembuhan-Mu. Jika Tuhan izinkan bagi jemaat-jemaat yang sedang sakit ini untuk meminum obat, untuk datang ke dokter, Tuhan sertai ya Tuhan. Untuk setiap jemaat yang berduka, Tuhan kami memohon penghiburan-Mu, kasih sayang-Mu, kekuatan yang datang dari-Mu, menyertai setiap keluarga. Dan yakinkanlah mereka ya Tuhan bahwa tiap-tiap keluarga, yang tiap-tiap anggota keluarganya yang sudah Engkau panggil, mereka ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang ubahkan duka cita mereka menjadi sukacita. Jemaat-Mu yang sedang membuka usaha, yang sedang mencari kerja, Tuhan berkati setiap usaha-usaha yang mereka lakukan ya Tuhan. Turut campur tangan di dalam rencana mereka. Anak-anak kami yang sedang dalam pendidikan, yang sedang sekolah, kiranya Tuhan yang mau menyertai, menuntun mereka, sehingga mereka boleh berhasil dengan baik. Anak-anak kami yang menghadapi kelulusan, ujian-ujian yang mereka harus hadapi, Tuhan sertai mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh belajar dengan baik, mereka dapat mengerjakan setiap ulangan dengan baik, mereka boleh lulus, tidak hanya sekedar lulus Tuhan, tapi lulus dengan nilai yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja tempat kami berjemaat ini ya Tuhan, GPIB Pancaran Kasih, beserta dengan pelayanan yang ada di dalamnya Tuhan, setiap unit-unit pelayanan ya Tuhan. Tuhan kiranya mau menyertai setiap pelayanan dari tiap-tiap unit pelayanan ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa untuk untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan negeri kami, untuk boleh menjadi negara yang senantiasa aman, maju, dan sejahtera ya Tuhan. COVID-19 yang masih berlangsung ini ya Tuhan, Tuhan kami mohon Tuhan turut campur tangan di dalamnya Tuhan. Berkati masyarakat untuk dapat menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Berkati pemerintah di dalam mereka mengatur setiap program-program yang dicanangkan untuk pengendalian pandemi ini ya Tuhan. Tuhan kiranya mau turut campur tangan di dalamnya. Berkati vaksin yang tersedia dan juga proses vaksinasi yang sedang berjalan. Kiranya Tuhan yang mau campur tangan di dalamnya, sehingga boleh menjadikan vaksin ini sebagai alat untuk kesehatan bersama negeri ini Tuhan. Sehingga segala sesuatunya di negeri ini, khususnya perekonomian, boleh pulih kembali ya Tuhan. Berkati setiap tenaga medis, lindungi mereka dari paparan corona, dan mampukan mereka untuk bekerja dengan baik. Dan bagi mereka yang terpapar oleh virus COVID-19 ini ya Tuhan, baik itu mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang isolasi mandiri, Tuhan kiranya Tuhan menyatakan kesembuhan-Mu, pemulihan-Mu bagi mereka ya Tuhan. Biarlah semakin turun Tuhan angka pertambahan mereka yang tertular ya Tuhan. Biarlah negeri kami boleh bertumbuh, boleh pulih kembali. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan pada malam hari ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas kitab Mazmur yang terambil dari Mazmur 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungannya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Sekarang ya bersyukur kepadamu, dia memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan sukacita kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu ya Tuhan. Amin. Jemaat tetap berdiri.
Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Allah. Beritakanlah firman Tuhan dan jadilah pelaku firman lewat kata dan perbuatan yang memberkati. Angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.